Abil Qasim Sayyidul Wujud wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini Allah kan masih memberi kita nafas, Allah masih memberi kita hidup, Allah masih memberi kita untuk sama-sama di tempat yang mulia ini kita kumpul untuk sama-sama memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selawat dan salam kita panjatkan, kita sampaikan kepada pimpinan dunia wal akhirah, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang selalu disanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang dipuji dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Aminullah wa Habibullah wa Maulana Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya, dan alhamdulillah ajaran Nabi Muhammad sampai ke tanah NKRI yang kita cintai, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita sanjung dan juga kita teladani. Wabil khusus kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo beserta stafnya, jajarannya yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dimudahkan segala urusannya, digampangkan dalam merawat pasien-pasien seluruhnya, dan insya Allah apa yang dicita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus Masjid Subul Salam yang insya Allah bersama dengan seluruhnya staf daripada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, insya Allah selalu bergandengan tangan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini hari apa? Kamis, Hari Jumat, Hari Sabtu, Ahad, Minggu. Udah gajian belum? Hah? Kalau ngomong dulu cepat, udah gajian belum? Belum. Terus saya sampaikan ke Pak Anies sebelum bergajian. Hari Kamis yang berbahagia ini, dalam kesibukan kita sebagai seorang PNS daripada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, sangat-sangat saya pribadi sangat bangga. Biarpun kesibukannya berjihad di jalan Allah, menolong hamba Allah, masih tetap beriung di Masjid Subul Salam untuk sama-sama memuji Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sangat bangga, biarpun kita jangan berpikir jihad itu hanya mengangkat pedang, jangan berpikir jihad itu hanya berperang, jangan berpikir jihad itu membunuh lawan, tapi sesungguhnya kita sebagai seorang
Indonesia, kalian cari uang di Indonesia. Kalau nggak suka Indonesia, keluar dari Indonesia. Nabi Muhammad SAW, ketahuilah wahai negara Republik Indonesia, wahai WNI, bahwa peringatan Maulid Rasulullah SAW dijadikan tanggal merah pada tanggal 12 Rabiul Awal oleh pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Tadi saya nyatakan, kita kalau boleh libur nggak? Coba saudara awal libur nggak? Kalau nggak suka boleh jangan libur, masuk kerja. Ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkuat membaca laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah tampak dalam jiwa Nabi Muhammad, telah tampak sangat jelas zahiran wal batinan, yaitu akhlak yang mulia, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dididik Allah Subhanahu wa taala langsung, sehingga melalui Jibril alaihissalam, ibu dari baginda Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ibu pengen mantu yang begal apa yang baik? Kalau seorang ibu punya anak laki, pasti cari mantu wanita yang muazzannya bersih, betul? Yang rahimnya bersih, betul? Yang mungkin ibu akan memberikan anak ibu seorang laki sama yang muazzannya bekas terlanjur, mustahil, betul? Mustahil. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih Sayyidatuna Aminah dan juga Sayyiduna Abdullah. Allah pilih karena di sulbinya para anbiya wal mursalin ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Adam alaihissalam, Nabi Allah Adam, Allah kabulkan doanya karena berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nur Nabi Muhammad. Seluruhnya para anbiya dan seterusnya seluruhnya mukjizat dari para anbiya karena disulbinya dan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, percaya dengan nurnya Nabi? Percaya. Percaya dengan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekolah dengan pendidikan yang jadi perawat, yang jadi dokter, background X-ray. Bagaimana yang nakal tampak saya punya jantung, saya punya paru, tapi tak kala masuk dalam ronggen atau disebut apa namanya? Di foto tampak tidak ada bolong-bolongnya, jantungnya dan sebagainya. Tampak tidak. Itu buatan manusia. Gimana buatan Allah Subhanahu wa taala? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi sama lebih kamal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya pakai logika, karena ibu-ibu bapak-bapak ada seorang yang punya ilmu sekolah dengan nur X-ray buatan manusia, tapi nur Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari api. Nabi Allah Ismail Allah ganti dengan kipas karena di sulbinya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad nur fawqa nur di atasnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Bapak punya semprotan, punya seter, itu nur namanya, tapi kekuatan manusia cahaya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji Allah Subhanahu wa taala terlepas dari ini hadis dhaif maupun hadis maudhu. Apakah kita mendengar dari Nabi Muhammad omongan demikian? Apakah kita langsung mendengar? Kita bisa menjastis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan hadis ini maudhu atau hadis ini dhaif? Apakah kita bisa mendengar dari omongan Nabi Muhammad? Tidak. Tidak. Hadisnya Rasulullah biarpun itu dikatakan dhaif karena perawinya yang mungkin besar, tapi makna dari ucapan Nabi Muhammad keluar dari mulutnya Rasulullah itu tahirun wa mutahharun, suci di atas kesucian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia hadis dhaif daripada perkataan seorang ulama. Karena keluarnya dari lisannya baginda Nabi Muhammad. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula ma hawalatul aflak, kalau bukan karenamu, aku enggak menciptakan alam semesta ini. Kalau bukan rumah sakit karena pemerintah atau Pemda DKI, kita enggak akan kerja di sini. Betul? Betul. Ngomong jujur kita, betul? Kalau bukan karena pemerintah dan Pemprov DKI, tidak akan jadi rumah sakit dan kita nggak bisa diam di dalam Allah dari nafkah. Betul? Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan laula ma khalaqul aflak, kalau bukan karenamu, aku nggak menciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena pemerintah dan Pemprov DKI, tidak akan kerja kita sebagai warga negara Indonesia di rumah sakit umum Pasar Rebo, logik tidak bisa disana. Ini seluruhnya para anbiya wal mursalin, para malaikat, seluruhnya adanya Adam dan adanya dunia dan semesta ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada fil mahfuz nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kita aja betul. Ibu mengandung 9 bulan, suaminya bilang kalau saya punya anak laki, saya kasih nama ini. Sepakat tidak? Sepakat nggak nih? Ya. Ibu mau melahirkan sudah disiapkan nama buat anak perempuan, buat anak laki. Sepakat tidak? Ada demikian? Mau pakai nama Indonesia, mau pakai nama Islami atau nama Jawa, monggo. Semuanya sepakat. Begitupun Allah Subhanahu wa taala sebelum mengutus Nabi menjadi rahmatan lil alamin, Allah ciptakan alam semesta ini dulu seluruhnya. Seperti ibu akan melahirkan anak, Allah ciptakan mencari nama buat anak-anak kita. Begitupun Allah akan melepas Nabi Muhammad sebagai khataman nabi, sebagai penutup daripada nabi. Allah turunkan satu para anbiya, para nabi seterusnya sampai Nabi Muhammad. Allah kasih wadah tempat. Begitu cara kita berdakwah. Jadi kalau kita berdakwah masuk kampung orang, jangan sembrono kita juga. Betul? Allah menyatakan, Allah memfasilitasi Nabi Muhammad sehingga lakafnya Rasulullah sebagai penutup daripada nabi-nabi yang ada di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad. Ibunya baginda Nabi Muhammad, bapaknya baginda Nabi Muhammad. Allah pertemukan, nggak mungkin kalau ibu-ibu bapak-bapak sendiri pengen mantu yang bersih, pengen mantu
bersih, tempat yang bersih, yang gak pernah menyembah daripada berhala. Begitupun direktur yang namanya rumah sakit RSUD Pasar Rebo, kalau nggak punya kredibilitas yang baik, mustahil akan menjadi direktur rumah sakit Pasar Rebo. Kalau ibu-ibu nggak punya pendidikan yang baik, yang formal, mustahil bapak-bapak pun diterima di rumah sakit Pasar Rebo. Betul apa benar? Itu bukan manusia, apalagi Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukanlah antara Sadatuna Aminah wa Sayyidina Abdullah, sehingga terjalinlah tali kasih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Yuna Muhammad dalam kandungan ibunya tidak merasa berat. Ibunya mukjizatnya Rasulullah SAW tampak dalam kehamilan dalam rahim seorang ibu. Itu mukjizat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Pak, kalau kita direkomendir atau direkomendasikan oleh pimpinan, gampang jalan kita. Karena jalan kita sudah dapat ujian, bilang yang bagus, nilai bagus, alhamdulillah, direkomendasikan oleh pimpinan kita, enak jalan kita. Begitupun seorang wanita yang dalam rahimnya ada khatam anbiya wal mursalin, Allah mudahkan kehamilannya, Allah gampangkan kelahirannya, disaksikan ribuan malaikat, disaksikan alam semesta ini. Ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita aja Pak mau datang ke Menteri Kesehatan aja rapi-rapi ya kita. Rapi dong. Menteri Kesehatan mau datang, Presiden mau datang, semua kita yang tadi seragamnya acak-acakan kalau perlu, yang belum dicuci kita pakai lagi semprotnya kalau setengah botol. Iya Bu, karena Menteri mau datang. Bagaimana utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yuna Muhammad yang datang yang manusia paling agung seluruhnya alam semesta ini menyambut kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyambut kelahiran Nabi Rasulullah. Ulang tahun Bu, hari ini kita ulang tahun Nabi Yuna Muhammad peringati bahasa Indonesia. Menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah dilahirkan, Allah mengizinkan sampai melahirkan dunia ini. Kalau kita bobok, betul ya Bu? Kalau kita ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita baca Al-Quran betul. 7 bulan ini makan berkasinan nggak apa-apa, itu tradisi. Untuk bagi tetangga, bagi yang mampu silakan. Ada asinan, kalau bukan asinan itu rujaknya pedas, anak perempuan, betul Bu? Kalau kurang pedasnya laki-laki, ya kan? Kita kadang-kadang kita baca Al-Quran, pengen baca Al-Quran kita ambil apa? Surat Yusuf, dengar Bu? Oh pengen ganteng dari anak kami lahir, pengen ganteng seperti Nabi Yusuf. Tapi kenapa ibu-ibu tidak bicara untuk membaca surat Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah idola kita. Nabi Allah Yusuf lebih ganteng, tapi Nabi Muhammad akmal, lebih sempurna dari Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih paling sempurna, paling ganteng. Kita memuji pimpinan orang lain, ya pimpinan kita marah gak? Atau gimana? Ibu memuji orang, ibu kerja di rumah sakit, bapak kerja di rumah sakit RSUD Pasar Rebo, tapi memuji rumah sakit pimpinannya Jakarta Barat, marah gak kalau dengar? Marah gak? Enak gak kalau dengar? Begitu sama Bu. Baca 7 bulannya, baca suratnya meniat agar akhlaknya. Kita sebentar yang cantik anak kita kalau perempuan, yang ganteng berlaki ganteng. Kenapa kita nggak minta anak kita sebaik-baiknya, ahsan, paling baik akhlaknya, moralnya, adabnya? Mana kita seperti itu sekarang ini?
kelahiran baginda Nabi Muhammad, setelah lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak kecil Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, Nabi Muhammad tidak pernah makan haram, Nabi Muhammad tidak pernah makan subhat, Nabi Muhammad tidak pernah minum tempat maksiat, dan Nabi Muhammad paling dijuluki paling akhlaknya paling baik dari kecil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya paling sempurna. Nabi Muhammad bukan sudah dewasa, Nabi Muhammad akhlaknya paling sempurna. Setelah dewasa Nabi Muhammad berdakwah kepada keluarganya, mengajak kepada keluarganya agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ada kita yang berteriak-teriak atau kita berteriak di atas mimbar, ayo sama-sama kita mengikuti sunnah Rasulullah, tapi anaknya yang kenal Allah, istrinya yang kenal Nabi Muhammad, bagaimana ini akan berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenali gimana Nabi Muhammad mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya. Ada kita minta anak kita maghrib, sebelum maghrib ada jangan keluar. Ada kita ngomong anak kita gitu. Orang dulu enggak, betul. Orang dulu asal maghrib di rumah. Kita lagi dicariin sama bapak kita dulu. Nah, maghrib enggak pulang disambut kita. Betul. Tapi kalau yang sekarang, kita bapak sekarang belum tentu maghrib anak masih kita diam. Kadang kita maghrib masih di kantor, ataupun kita masih maghrib di jalan, ataupun kita masih tahu handphone. Dulu kita maghrib baca Quran, baca ratib. Sekarang mama jangan mau, bapak-bapak jangan mau, bahkan maghrib kayak megang remote. Ya TV, sinetron. Ini Nabi Muhammad mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bagaimana kenal kepada Allah, bagaimana kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini. Kalau ibu-ibu, kenapa kita menyembah Allah? Saya mau tanya, kenapa kita menyembah Allah? Kenapa menyembah Allah kita? Allah nggak tampakkan gaib, Allah nggak nyata. Ada perintah Pak? Maaf, ada perintah? Dekat lagi asar. Jam berapa asar? Hah? Jam berapa? Setengah 4. Masih ada 12 jam lagi kalau asar di Madinah. Di Madinah. Tadi sampai di mana, Bu? Mengapa kita menyembah Allah? Di dalam surat Al-Quran Al-Karim Allah nyatakan apa yang Allah nyatakan? Hendaknya kalian beriman kepada yang gaib. Betul. Walladzina yu'minuna bil ghaib yuqimuna sholata wa yutuz zakah. Hendaknya kalian beriman, orang beriman mengimani dengan yang hal yang gaib yang tak tampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu dulu. Kadang-kadang maaf, satu kali maaf, bapaknya haji, ibunya hajah, tapi kadang-kadang keluarga kita, anak kita enggan untuk mengucap insya Allah, atau tergantung yang di atas, emang genteng yang di atas. Mau kita di kantor kita tergantung yang di atas aja dah. Semua begitu dijalani.
kita akan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau misalnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tahu mengenal diri, pasti kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal diri, pasti kenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mani yang hina, dari akan menjadi bangkai, akan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siapkah kita sebagai umat Nabi Muhammad mempersiapkan kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas dari jalur yang benar, daripada salafun salihin yang punya mata rantai dari gurunya sampai kepada sahabat dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bapak, pasti kalau bapak melamar di sekolahan, di rumah sakit, oh dokter keluar dari mana? Betul? Oh perawat keluar dari mana? Akademi mana keluarnya? Kampus mana dia? Betul? Itu ilmu dunia, apalagi ilmu yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita cuma lihat di Google maupun di buku kita baca tanpa bimbingan seorang guru, jadi zindik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas akhirnya nyalakan solusi ini kita. Ini ajarannya Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Setelah Nabi Muhammad mengenalkan kepada sahabatnya agar mengenal Allah, Nabi Allah hijrah kepada Madinah. Nabi Allah hijrah bukan karena urusan dunia. Nabi Muhammad ketahuilah, wahai pecinta Nabi Muhammad, wahai pecinta Allah, wahai pecinta Rasulullah, Nabi Muhammad hijrah bukan urusan dunia, tapi Nabi Muhammad perintah dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ini minta Allah. Bu, saya kalau harus begini, kalau urusan Nabi saya keras sekalian, Bu. Maaf nih Pak, tersinggung terasa rada. Kena hari kita tutupin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwahnya Rasulullah, kita lihat bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad sesuai dengan ucapan dan lisannya. Innamal bu'istu liutammima makarim akhlaq. Nabi Muhammad budi pekerti sangat tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam budi pekertinya sangat tinggi, akhlaknya sangat tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, jadi seorang direktur, mau jadi seorang karyawan, lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi seorang ulama, seorang dai Allah, lihatlah akhlaknya Rasulullah. Pakai akhlaknya Nabi Muhammad, jangan orang di atas mimbar. Lihat akhlaknya Rasulullah. Innamal bu'istu liutammima makarim akhlaq Nabi Muhammad. Kita sudah kehilangan akhlak, sudah kehilangan moral zaman sekarang kita. Ngakunya orang Indonesia, ngakunya warga negara Indonesia, KTP-nya Indonesia, kakaknya Indonesia, suruh hormat merah putih dibilang bid'ah. Suruh apa main ucap Pancasila dibilang bid'ah. Jangan tinggal Indonesia. Akhlaknya Rasulullah SAW. Gimana Rasulullah menginjak buminya di Mekah maupun di Madinah. Nabi Muhammad bagaimana akhlaknya Rasulullah. Kita tahu Nabi Muhammad dalam sejarah bagaimana ada seorang satu Yahudi setiap hari Nabi Muhammad suapin orang Yahudi ini. Bukan seorang mukmin atau seorang mukminah, tapi disuapin oleh Nabi Muhammad. Ada zaman sekarang kiai begini, ada zaman sekarang mubalik yang di TV begini. Ada zaman sekarang. Bisa kita nyalain orang lain saja. Ada akhlak serta akhlak Nabi.
keren, asing, iya betul. Kimia Farma perusahaan Kimia Farma, obat pemerintahan. Tapi ada perusahaan swasta, ada. Jangan membenci kita. Alat kesehatan yang produksi orang Islam, pabriknya. Bertanya, gamisnya orang kita gamis. Kalau saya pakai jubahnya pabriknya pada punya Cina kok, bukan Muslim. Yang imamah yang saya Saudi itu Ka'bah itu dari mana kesuahnya, bahannya? Dari mana tanya? Benang emasnya dari mana? Bisa Saudi bikin? Hablum minan nasnya Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya agar menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mencaci orang lain, jangan mengasingkan orang lain, jangan menghina orang-orang yang non-muslim, jangan mengatakan pemerintahan kita tauhid, jangan mau. Dengan syarat Islam, ini negara NKRI. Kalau nggak suka sama negara NKRI, keluar bikin negara sendiri. Karena saya cinta NKRI, saya keturunan Habaib. Beruntung saya jadi warga negara Indonesia. Wa antum orang pribumi ingin menghancurkan NKRI. Malu sama nenek moyang kalian yang telah berkorban untuk negara yang kita cintai ini. Saya Habaib Pak, keturunan dari Yaman. Beruntung saya dan nenek moyang saya diakui sebagai warga negara Indonesia. Beruntung saya. Kau jadi Habaib jangan suka ngacak-ngacak NKRI enggak. Saya paling kesal ya. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Setiap hari Nabi Sunnah Muhammad menyuapinya orang non-muslim, sampai akhirnya suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad syahid dalam dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak bilang Nabi Muhammad wafat buat umatnya Pak, tapi dalam Al-Quran orang yang jihad fisabilillah berhaya'un di kuburnya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah Nabi Allah syahid, Nabi Muhammad syahid, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setiap hari menyuapi. Ini orang Yahudi mengenal orang yang pernah lihat dengan Rasulullah karena matanya akma, tidak bisa melihat matanya orang Yahudi ini. Tiap hari, akhirnya ini orang Yahudi yang pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya mengetahui ini tangan bukan tangan yang setiap hari menyuapi aku, yang setiap hari beda rasanya. Ini Yahudi tahu. Yahudi tahu Bu. Termasuk ini nih genom ini kita minumnya apa tuh Yahudi perusahaannya. Akhirnya dari Indonesia bosan ganti, kalau Islam mau bikin bagus, pabrik pribadi nggak bikin miliaran. Kita Islam punya produk sendiri, Muslim sama Muslim berikut, selain produknya. Yang dagang Muslim, yang produk ini pabriknya Muslim. Akhirnya dibuat jangan di sono, sudah begini. Nah, Islam benar-benar orang. Ini ahlaknya Rasulullah SAW. Ahlaknya baginda Nabi Muhammad. Tak kala itu dia bicara, ini bukan orang yang setiap hari memberi suapin kepadaku, memberi makan kepadaku, sehingga ditanya kemana setiap hari. Padahal ini orang setiap hari melaknat Nabi Muhammad, setiap hari mencaci Rasulullah. Padahal Rasulullah ada di depan matanya yang menyuapinnya. Rasulullah masih dilaknat oleh orang Yahudi ini. Akhirnya dia mengetahui ini bukan orang yang setiap hari memberi makan kepadaku. Memberi makan kepadaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditanya, kemana yang setiap hari yang memberi makan kepadaku? Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjelaskan bahwa setiap hari yang memberi makan padamu orangnya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Wahai Abu Bakar Siddiq, dia adalah Muhammad yang setiap hari kau benci. Dia adalah sewujud Maulana Muhammad yang setiap hari kamu tak sukai. Di setik itu juga, di jam itu juga dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kita perbuat wahai pecinta Nabi
Islam. Apa yang kita berbuat untuk negara ini apa? Apa kita telah masukkan orang-orang kepada agama Nabi Muhammad? Ayo, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama Bu, Pak, sama Pak. Kalau kita menghadap Allah, kalau kita nggak punya adab, nggak punya akhlak dalam sholat, dalam berdoa bagaimana yang baik adabnya, mustahil Allah pun akan mengabulkan doa kita. Mustahil. Direktur Pasar Rebo ini memberikan rekomendasi kalau tidak kita mengucapkan salam sejahtera, assalamualaikum, memuji ataupun mendoakan, mustahil akan dikabulkan. Betul? Kita doa sama Allah sembarangan doa sama Allah. Tapi untuk memuji pimpinan kita, memuji atasan kita, masya Allah, dengan WhatsApp-nya, dengan WA-nya, dengan SMS-nya, kadang berhadapan mata atau dengan nunduk kepala yang menjeba, betul? Tapi pernah kita berpikir setiap hari, pernahkah kita menunduk untuk selawat kepada baginda Nabi Muhammad yang Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu. Ini Allah yang menyampaikan salam sejahtera agar semua para malaikat mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Ini perintahnya Allah, bukan? Perintahnya Allah, bukan, Bu? Kalau perintahnya Allah, kita banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, baik selawat memuji dengan tertib, dengan panjang lebar, memuji Rasulullah wajib, dan katakan ini bid'ah haram memuji Nabi Muhammad, karena hanya orang yang mengucapkan selawat dan mengenal Nabi Muhammad, hanya orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah yang dipanggil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Hanya orang yang beriman dipanggil Allah, hanya orang yang mengenal Allah, hanya orang mengenal Nabi Muhammad, pasti dia tidak akan melarang selawat kepada baginda Nabi Muhammad. Nggak suka omongan saya, ini Al-Quran Karim yang bicara, firman Allah yang bicara. Jadi kalau orang yang mengatakan ini memuji Nabi, baca selawat ini, jangan meninggikan Rasulullah. Kalau meninggikan Nabi ini pantas memutuskan Nabi. Jangan baca Al-Quran, karena di Al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, laqad ja'akum dan sebagainya wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin Nabi Muhammad ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran walakin aktsarun nas la ya'lamun. Sesungguhnya Nabi Muhammad ada utusan khusus bagaimana untuk manusia, tetapi manusia lain tidak mengetahui siapa Nabi Muhammad. Walakin aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi manusia tidak mengetahui Nabi Muhammad. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah, ajaran Nabi Muhammad, ajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang beriman yang disuruh Allah menyampaikan salam sejahtera salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita nggak usah marah kepada orang yang melarang, karena ini bukan bagian daripada orang beriman. Karena ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat, bukan pendapat ulama, bukan ijma ulama, tapi ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Nabi, tentang para ulama sholihin. Tak tinggal diam saya, Pak. Saya akan perangi sampai kapanpun kalau tidak menistakan agama dan ayat Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman yang mengucap selawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ayo, dengan peringatan Maulid ini bukan hanya seremonial, tapi peringatan Maulid ini menghormati dan menyayangi baginda Nabi Muhammad. Tapi kita sebagai umat Rasulullah, cuma kita patuh pada kita hormat kepada pimpinan kita, kepada partai kita, kepada golongan kita saja.
Bahasanya bukan maulid tapi milad. Ini partai urusan dunia. Tapi untuk maulidnya Rasulullah, kalau perlu dinafikan bila perlu, kalau perlu dibongkar kuburan Nabi, kalau perlu ada kuburan sahabat di sana. Dengan peringatan maulid Nabi Muhammad yang dijadikan ini pada siang hari ini, pakai akhlak yang baik kita pakai moral yang baik kita. 1000 kali maaf, 1000 kali maaf, maaf 1000 kali maaf. Ibu-ibu maaf, bapak-bapak maaf, punya suami, punya istri, bapak-bapak. Saya mau tanya, bapak panggil istri bapak apa? Di sini panggil istri apa? Di rumah? Mama, Umi, Bunda, Mama, Ibu panggil suami apa di rumah? Bapak panggil suami ya saya bilang. Bapak, apalagi ayah, papi, apalagi? Kalau kita mau jujur Pak, Bu, yang tanyakan pada yang teriak-teriak tentang sunnah Nabi Muhammad, Bapak teriak-teriak, Pak Yoyo, sama-sama kita menyiarkan sunnah Rasulullah, tetapi Bapak manggil diri Bapak namanya Mama, Ibu manggil Bapak suami namanya siapa? Manggil suami siapa? Papa. Kalau mau lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah memanggil Sayyidatuna Aisyah al-Umar. Betul. Maka lo jangan teriak-teriak siar atau sunnah Nabi rumah tangga kita, manggil diri kita aja manggil mama, papa. Kadang kita maaf 1000 kali maaf. Seorang istri manggil suaminya Abi. Ini ada yang mutakallim di sini Abi, kepemilikan bapakku. Allahu Akbar. Ini seorang ayah, seorang suami manggil ibu bininya Umi. Orang yang ibuku, sama juga kita tidur malam sama bapak kita. Mulai sekarang jangan manggil kepada suami seperti nama sebutan kepada orang tua kita. Mulai sekarang jangan manggil seorang suami kepada istrinya manggil mama, bapak atau umi. Sama juga kita tidurin emak kita, sama juga ibu tidur bapak ibu sendiri, panggillah seperti ya habibati, wahai kekasihku. Itu sunnah Nabi Muhammad atau Umairah, menyerupai sunnahnya Rasulullah. Jangan teriak sunnah Nabi kalau masih manggil bapak umi dan dalam rumah tangga kita. Jangan teriak. Jangan teriak aku cinta Rasulullah. Jangan teriak aku cinta si A dalam berdakwah, mengajarkan dalam Al-Quran, mengajarkan sunnah, tapi manggil dirinya masih manggil umi. Manggil bapaknya, suaminya abi. Jangan. Panggil ya habibati, wahai kekasihku. Ataupun kita panggil suami kita manggil ya habibi, wahai kekasihku. Atau panggil ya saya boleh. Kenapa? Udah sah nikah, pacaran manggil saya, udah nikah nggak mau manggil saya. Berubah semua manggil mama, papa. Ya Allah, ngaji mah yang benar biar tahu ngaji. Hah? Ini jangan ajaran bocah apa gitu caranya. Gampang ajaran bersama saya di rumah saya sama. Manggil saya panggil nama. Ya saya panggil saya nama apa? Tapi kalau saya bicara sama anak saya, panggil walidata. Kalau dipanggil walidata, kalau dipanggil ibumu. Karena istri saya bilang, oh walidah. Kalau walidah itu bapakmu. Kalau untuk perempuan walidah tuki. Kalau untuk laki walidah. Kalau dipanggil tuh umat manggil saya. Ya umat ya Fatimah panggil ya umat. Walidah panggil ya Fatimah. Kan enak. Itu ibu kamu panggil. Bukan pendidikan tarbiyah akhirnya bablas kita. Akhirnya dari sebelum pacaran manggil ayah, dia mau nikah manggilnya mama, papa, apa sebagainya, nikah sama akhirnya. Kalau mau lihat sunnah Rasulullah, rumah tangga Nabi Muhammad, lihat rumah tangga bagaimana Sayyidatuna Aisyah menghormati Rasulullah. Mau jadi seorang istri, lihatlah bagaimana Sayyidatuna Khadijah. Mau jadi seorang suami, bagaimana lihatlah Nabi Muhammad. Mau jadi rumah tangga, lihatlah bagaimana Sayyidatuna Abu Bakar, bagaimana Sayyidatuna Umar dan Utsman dan Ali
manggil bini dibantu atau gaya mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau jangan sampai syafaat Nabi akan datang di hari kiamat dalam kalian semuanya. Ibu mau berubah yuk. Manggil suami apa? Ya yang berubah mau nggak? Ayo ya Allah. Ya kalau niat, kita manggil niat. Kalau dia niat pasti di jalan. Nih sama bu, ibu sama. Kadang maaf nih, suami mau pulang haji atau suami pulang umroh, minta bantuan betul bu, minta bantuan kalung. Kalung yang ada gambarnya apa? Lafaz Allah kalung betul. Ada Ka'bahnya, ada lafaz pergi ke Madinah ke Mekah, di toko-toko emas di sana. Minta ke suaminya, pulang minta dibelikan liontin yang gambarnya Ka'bah, lafaz Allah, lafaz Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Ibu pengen syiar, pengen mengikuti sunnah Nabi Muhammad, tapi ibu melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditaruh lafaz Allah di antara dua dada. Pantas nggak untuk tadi akhlak ada nggak akhlaknya Nabi? Mau gini kita begitu? Nggak apa? Ngambilin kalung lafaz Allah ditaruh di antara dua dada. Ini Allah, pantas nggak? Pantas nggak? Ya pantas. Mau bu? Mau kita bu? Bukannya syiar yang ada kita malah menjatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlak Nabi Muhammad mengajarkan demikian oleh Rasulullah. Betul. Begitupun sama bu, Pak. Bapak pakai nama majelis taklim, pakai jaket majelis taklim bapak. Ibunya boncengan, bisa majelis taklim tetap bahasanya bahasa Indonesia, tulisan Indonesia. Terus seorang ibu, seorang istri, terus rapat antara nama majelis taklim dan nama Allah dan lain sebagainya. Ini berhadapan dengan dua dadanya boncengan. Allahu Akbar. Pantas kalau kecelakaan di jalan, karena Allah murka demikian. Dibalik ke depan seorang suami sama kita mau pegang Al-Quran aja, pegang Al-Quran aja kita harus pakai wudhu, betul. Kita mau selama-lamanya kepala rumah sakit aja kita bersih tangan kita, betul nggak? Bisa makan padang rendang bersih dulu. Oke, mau bagaimana dengan kalam Allah, firman-Nya Allah? Bukan kita mohon dari kertasnya, tapi kalimat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Ini kita di Ramadan nih, bersih-bersih baru kita Quran kita ambil, kita lepasin apa semua. Bu, kalau ibu minta maaf bu, ini bahasa rumah tangga ibu. Kalau ibu bersihin Quran, tolong pakai lap yang baru bu. Mulut Quran tuh pakai lap yang baru, pakai serbet, serbet kotor, bekas toko, bekas minyak goreng. Medit bener sama Allah gitu, Al-Quran medit gitu. Pakainya korto dengan debu, pakai kemonceng bekas motor, atau kemonceng kita nggak tahu itu kemonceng najis sampai enggak. Ini lapen najis sampai enggak, kita bersihin aja itu Al-Quran, kering, dikit lagi itu Ramadan, bersih-bersih Al-Quran cepet deh. Sama kita juga begitu Pak. Kita sama, kita punya pajangan di rumah dari lafaz Allah dan Nabi Muhammad, bersihkan yang bagus, tempat yang bagus, beli yang bagus, intinya apa? Atau lapnya yang bagus, jangan yang bekas. Kita juga nggak mau perempuan bekas ya Pak. Ini juga nggak mau kata bekas. Sama Pak. Kita di motor pengen keren, di motor pengen keren. Pakai lafaznya Allah atau syahadatnya taruh di motor, ada bentar di bawah di dashboard motor, betul? Ada yang nama majelis taklim taruh di dashboard motor, itu namanya misalkan apa? Al-Amin majelis taklimnya, ini namanya Allah, nama Nabi Muhammad lebih rendah daripada pangkatnya. Sama kita pengen nomor sebetulnya. Sama juga kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bagus, taruh di mana-mana bagus, tapi bisa nggak kita merawatnya agar kita jangan menistakan kalimat Allah? Kita cuci yang benar. Kita nyuci mobil atau nyuci motor di tempat cucian, akhirnya mereka yang ngerti bagaimana ini ada najisnya atau lemaknya atau gimana ada hanzirnya. Sehingga kalam Allah atau kalimatnya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dicuci sembarangan oleh mereka. Ayo, pengennya nggak terang, pengennya nggak hor, pengen syiar yang
punya anak, bapak punya anak, sebelum berangkat sekolah, anak kita suruh cium tangan sama kita, betul? Betul, Pak, Bu. Saya selalu untuk anak saya ini metode agar anak bisa kenal Allah, kenal Rasulullah. Jangan sampai anak kita baca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat itu sendiri. Ajarkan adibu auladakum, ajarkan anak-anak kalian. Kalau anak mau berangkat sekolah atau mau kuliah, taruh Al-Quranul Karim. Biasakan anak kita agar berundur sekolah, dan kita juga akan berundur kita sebagai seorang istri atau suami, seorang ayah atau seorang ibu. Begitu anak kita mau salam kita sama kita, maaf anakku, tolong mencium Al-Quran dulu di sana. Bukan mencium kertas, tapi kalamullah, firman-Nya Allah yang kau hormati, sehingga anak akan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak akan jual agama. Lagi buat kepentingan politik agama, jangan. Anak itu sudah cium Al-Quran, setelah cium Al-Quran baru cium kita. Ini metode dari para salafun as-salihin yang saya dapatkan dari orang tua saya, dari Muhammad Salahuddin, dapatkan lagi dari ayahnya dari Salim bin Ahmad bin Jindal, dari gurunya Abu Qadir, dari Mbah Hashim Asy'ari sampai kepada sahabat dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajaran. Bukan kita suruh baca Quran, tapi kita anak sekarang maaf Bu, ibu ngaji, ibu apa, bapak ngaji, habis ngaji kita baca Yasin dari mana sekarang? Saya mau tanya, Yasin zaman now dari mana kita baca sekarang? Dari kanan ke kiri, pikir ke kanan sekarang. Yang ada pikir malu Allah, pikir malu Rasul. Bapak kita taruh di situ fotonya yang bisa di atas Al-Quran. Kenapa tulis aja nih? Kenapa baca? Oh Yasin. Bacanya dari mana? Dari kiri apa ke kanan? Kalau sekarang dari mana kita baca cetakan-cetakan kita? Dari mana? Kanan. Dari mana? Kanan. Kita buka ini dari mana? Dari kanan ke kiri. Sekarang ya saya bilang sekarang. Sekarang gimana gitu? Mengaku cinta Rasulullah, mengaku cinta Nabi Muhammad, tetapi kita baca Quran yang becus, baca Al-Syahadat yang becus, termasuk kita lihat bagaimana percetakan di dalam tempat ini kita mendukung menistakan Allah, menistakan Nabi Muhammad dengan kalam, dengan lafaz terjemahan bahasa Indonesia Arab Latin. Haram hukumnya. Lu nggak ngerti ngaji Bu, belajar. Yasin wal Quran al-Hakim Arab Latin. Bukanya dari mana? Dari kanan ke kiri kita. Allahu Akbar. Kita tanpa sadari gila Al-Quran, kita nistakan, kita berdiam. Tapi kalau bilang pantai semuanya bela-belain, apakah ini sebagai sebuah pecinta Allah dan Rasulnya? Kita jujur kita. Jujur kita. Al-Quran berarab Latin haram hukumnya. Nggak bisa ngaji belajar. Kalau ibu malu, bapak malu, panggil guru yang punya mata rantainya jelas. Umur sekian 40 bergabung 50 dengan umur 50 sama bapak. Ibu umur 40 nggak bisa ngaji, cari teman-teman yang nggak bisa ngaji juga. Minta nanti saya juga kalau bisa ini pengurus masjid TKN-nya data daripada kantor-kantor sampaikan kepada direktur RSUD Pasar Rebo agar menggalakkan pengajian bagi yang bisa ngaji. Berani kan nih? Berani. DKM saya minta DKM Semusola masjid ini agar sampaikan dari Salim bin Salahuddin bin Salim bin Ahmad bin Jindal memohon kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo khusus buat karyawan yang belum bisa ngaji maka dijalankan dan minta waktunya 30 menit untuk ngaji di masjid ini. Setiapkan ustaz atau ustazah dan bikin maulid doang, jangan bisa dan sebagainya. Di saudara doang sudah galakan lagi. Gak mau, kalau saya jadi direktur nggak mau saya pecat Pak. Kalau karyawan nggak mau ngaji, nggak bisa ngaji, udah nggak bisa ngaji, goblok nggak bisa ngaji lagi. Udah disarankan sama direktur, nggak mau, pindahin, mereka ke Papua. Yuk mari, dengan
peringatan Maulid Nabi Muhammad, dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad, mari kita galang agar anak kita yang baik, agar keluarga kita kenal Rasulullah, agar keluarga anak-anak kita sebagai pecinta Nabi Muhammad, agar kita dijauhkan yang dari riba, dari yang namanya subhat, yang insya Allah semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termohon, dikit lagi dunia lagi sedang politik, saya tidak akan bicara masjid dalam masjid ini, tapi saran, tolong sebagai pengikut Nabi Muhammad, sebagai pecinta Rasulullah, pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di medsos dapat untuk menjelekan orang lain, jangan disebarkan. Karena kenapa? Karena kita sebagai orang Islam yang beriman sama Allah, itu dalam satu apapun ini bisa difitnah. Kenapa? Karena kita nggak lihat dengan mata kepala kita perbuatannya. Nah, ada saksi yang melihat sini. Saksi dua dalam Islam kita melihat kelakuannya dengan mata kepala, bukan karena katanya. Tapi kalau kita menyebarkan, ibu-ibu terutama bapak juga anak kita menyebarkan hoak-hoak yang kita menjelekkan anak-anak bangsa yang lagi mau paslon presiden, kita selalu menjelekkan, ini namanya kita pengkhianat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengkhianat Nabi Muhammad. Fitnah, al-fitnah itu asal min al-ithmi. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan segala cara untuk menaikkan satu apapun untuknya. Pakai akhlak, lihat yang baik. Yang nggak baik, buat. Jangan disebarkan ke sana kemari. Ini aib anak bangsa. Kalau udah aib anak bangsa, kita buka sama anak-anak bangsa sehingga orang masih gampang masuk untuk menjajah, membelah NKRI yang kita cintai ini. Ya Pak, sampaikan ke anak istri kita. Kalau ada berita-berita yang nggak betul, jangan disebarkan, karena itu nanti Bapak tanggung jawab anfusakum wa ahlikum nar. Kalian akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak Dukung Prabowo akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak Ibu Dukung Pak Jokowi akan diminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istikharah yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau imannya kita sebagai manusia biasa itu ada salahnya, tapi kalau minta salat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, istikharah, hidayah Allah akan datang atau walaupun atau tidak, Allah yang atur semuanya. In huwa illa wahyuha, akhlaknya Nabi Muhammad. Jangan saling menistakan satu sama lain. Jangan saling menjelekan satu sama lainnya. Sama kalau kita pun sama, kita menuduh seorang dalam zina di kamar, apa kita melihat kalau zina itu masuk dua kemaluan? Kalau belum, itu namanya haram, bukan muhrim, itu kamar. Ini agama, Pak. Lihat dari mata kepala, saksi lebih dari dua, perempuan 4, laki 2. Terus ada saksi melihat itu sumpah sama Al-Quran Al-Karim. Hati-hati, jangan sekali memanas, suhu politik memanas. Kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri yang kita cintai Indonesia ini, ya Rabb. Jadikan negeri ini negeri yang tidak berantakan, ya Rabb. Jadikan negeri ini, ya Rabb, negeri yang selalu berkuasa di bawah kekuasaan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, Kau berkahi negeri kami, ya Rabb. Indonesia yang kami cintai ini, ya Rabb. Yang Kau pecah belah karena partai, ya Rabb. Yang Kau pecah belah karena golongan, ya Rabb. Jangan Kau kata-kata pemilihan presiden pecah belah, ya Rabb. Jadikan, ya Allah, agar warga negara Indonesia, terutama warga pecinta NKRI, ya Rabb, satukan visi misi kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, berkatilah tanah kami, ya Rabb. Berkatilah ulama-ulama kami, ya Rabb. Berkatilah, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, ya Rabb. Berilah hidayah kepada pemimpin kami, ya Rabb. Berilah hidayah kepada pemerintahan kami, ya Rabb, sehingga Engkau berikan hidayah terbaik untuk negeri yang kita cintai, ya Rabb. Ya Rabb, kami terima kasih padamu, ya Rabb, telah diakui agama Nabi Muhammad di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, ya Rabb, sehingga kami beribadah sholat Jumat, berbiaya haji dan sebagainya, ya Rabb. Kami tidak pernah dilarang, ya Rabb. Jadikanlah negeri ini negeri yang selalu dapat maghfirah dan Engkau, ya Rabb. Tunjukkanlah, ya Allah, orang-orang telah
Allah bihusnil khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hafid ya hafid ya alam sama ni'amahu wa la tuhsa ya Allah. Anta wa qulta balikal haqq ya Allah. Inna Allah yumsiku as-samawati an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi law kana haliman ghafura. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna awladana wa dhurriyyatana habba sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yuhyina yahum ala dhalik wa yumituna yahum ala dhalik wa ahshurna fi zumrah wa nahabba sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'a sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ma'a sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli afiyah wa bala khususan fi Jazirah Indonesia ya Allah. Allahumma ij'alna ma'a sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli afiyah wa bala wa ij'alna ma'a sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khususan fi Indonesia ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga persatuan Indonesia yang kita cintai. Saya mohon mudah-mudahan yang menang akan diberikan hidayah Allah, yang kalah juga akan diberi hidayah sama Allah. Yang menang jangan sombong, yang kalah jangan gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ceramah agama oleh Habib Salim bin Salahuddin bin Salim bin Jidan telah selesai dan semoga kita semua kita mengamalkan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya adalah Ramah Tamah. Saya sebagai pembawa acara, jika banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang